Saudara, polisi bergerak cepat usai terjadinya bentrokan. Kediaman sejumlah pelaku didatangi dan beberapa orang dibawa ke kantor polisi. Usai interogasi, diketahui 3 pelaku penyerangan ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa peran para pelaku dan motif penyerangan? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Karima Anissa untuk Anda. Tapi mereka tuh melemparin batu, makanya orang sini lari, ketakutan orang lari kemari, dibasukin batu ini nih, diturunin batu, jadi orang kucar-kacir semua sampai ini dirubuh-rubuhin semua nih, dipukul-pukulin, warung-warung dipecah-pecahin semuanya, masuk ke dalam kios-kios pada dihancur-hancurin, los-los lapak itu dipakai palu godam yang gede itu dihancurin semuanya, pedagang dipukul-pukul, ada tadi 1 orang dipukul juga tuh, ada 10 orang lebih itu dipukulin sampai babak, ada yang berdarah, ada yang geger otaknya. Pedagang Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang terlibat bentrok dengan sejumlah kelompok massa pada Minggu 24 September 2023. Peristiwa itu menyebabkan suasana pasar mencekam, terutama bagi pedagang, pengunjung perempuan, serta anak-anak. Akibat bentrokan, beberapa pedagang terluka, kios dan lapak di pasar mengalami kerusakan. Awal mula pengeroyokan terjadi, awalnya adanya rencana untuk revitalisasi pasar, tetapi para pedagang menolak akan adanya rencana revitalisasi pasar tersebut. Namun siapa sangka bahwa respon penolakan itu direspon dengan tindakan represif oleh para oknum. Akibat adanya pengeroyokan itu terdapat beberapa korban dan juga beberapa kios-kios dan los-los yang dihancurkan. Pihak kepolisian sampai saat ini sudah menangkap sebanyak 7 tersangka. Tetapi untuk memastikan dan melihat lebih jauh bagaimana pihak kepolisian menyelidiki dan menyidiki kasus ini dan juga bagaimana para pengamat menanggapi adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh ormas di Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, tetap ikuti kami di Gelar Perkara. Salah satu pedagang pasar Kutabumi, Ajisbullah, menceritakan pada sore itu sekelompok massa tiba-tiba merangsek dengan melemparkan batu dan merusak kios-kios pedagang. Bentrokan dan pengeroyokan yang dilakukan sekelompok massa tersebut, menurut Ajis, diduga akibat penolakan para pedagang terhadap rencana revitalisasi pasar. Ya, kaitannya dengan penolakan pedagang pindah ke pasar yang baru. Makanya waktu hari Minggu waktu itu ya, hari Minggu atau hari apa itu? Jadi udah dikumpulkan aliansi berapa organisasi itu, termasuk orang pasar sini juga ikut menyerang kemari. Jadi pedagang di sini sebenarnya bertahan untuk supaya jangan diserang kemari kan. Tapi mereka tuh melemparin batu, makanya orang sini lari, ketakutan orang lari kemari. Dibasukin batu ini nih, diturunin batu, jadi orang kucar-kacir semua sampai ini dirubuh-rubuhin semua nih, dipukul-pukulin, warung-warung dipecah-pecahin semuanya, masuk ke dalam kios-kios pada dihancur-hancurin, los-los lapak itu dipakai palu godam yang gede itu dihancurin semuanya, pedagang dipukul-pukul, ada tadi 1 orang dipukul juga tuh, ada 10 orang lebih itu dipukulin sampai babak, ada yang berdarah, ada yang geger otaknya. Yang geger otak kemarin baru dilaporin ke Polres kemarin. Ajisbullah menjelaskan penolakan yang diajukan pihaknya dan pedagang lainnya karena Perumda memaksa para pedagang untuk pindah tanpa musyawarah.
Ajis Bullah menambahkan, hal ini berkaitan dengan masa izin atau kontrak pasar selama 20 tahun sejak 2022. Para pedagang ingin memperpanjang kontrak sekaligus meminta hak koperasi untuk mengelola pasar kembali. Artinya kita menolak itu pasar ini kan masih layak untuk dipakai. Tapi karena Perumda itu memaksa kita harus pindah tanpa musyawarah. Sebelum musyawarah mereka itu udah bangun TPS di situ. Jadi kita nggak tahu kita disuruh pindah ke sono, musyawarah nggak pernah. Ya kita menolak dong, harganya juga nggak terjangkau sama kita. Tapi kita kembali kepada awal perjanjian pasar ini dulu. Awal perjanjian pasar ini dulu kan ada kesepakatan apabila masa izinnya habis 20 tahun bisa diperpanjang. Makanya kita kan menuntut pasar ini diperpanjang kembali 20 tahun. Makanya kita gugat class action nih 20 tahun. Karena yang bangun ini pasar ini koperasi dulu. Jadi makanya kita kembali lagi haknya koperasi supaya koperasi bisa mengelola lagi gitu. Kapan pembaruan kontrak 20 tahun itu, Pak? Tahun 2002 sampai habis kemarin 2022. Dari kejadian perusakan dan pengeroyokan, polisi sudah menangkap 7 orang pelaku. Untuk menelusuri kasus lebih lanjut, tim gelar perkara menyambangi Polresta Tangerang. Kapolresta Tangerang, Kombes Sigit Dani mengatakan, awal mula polisi mendatangi TKP sekitar pukul 3:30 sore. Saat itu, pasar sudah tidak kondusif, bahkan terlihat kerusakan yang masif di sejumlah toko dan kios di pasar. Kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi bentrok antara kelompok massa dengan kelompok pedagang. Setelah kami lakukan upaya-upaya untuk datang ke lokasi, ke TKP, dan kemudian kami berhasil melerai, memisahkan dan juga menghimbau kedua belah pihak untuk berhenti dan juga memisahkan diri. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan kami berhasil mengamankan 7 orang dari kelompok massa, yang kemudian 3 diantaranya kami tetapkan sebagai tersangka. Nah, dari keterangan saksi dan tersangka inilah kemudian kami memperoleh informasi lengkap kejadian bentrok yang sesungguhnya. Bahwa pada pukul 15.30 pada saat kejadian itu diawali sebelumnya, kurang lebih 15 menit sebelumnya, kelompok massa berkumpul di tempat penampungan sementara, yaitu tempat yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang untuk merelokasi pedagang dari Pasar Kota Bumi Lama sebelum dilaksanakannya kegiatan revitalisasi. Kemudian setelah mereka berkumpul dari beberapa kelompok menggunakan motor, akhirnya mereka berjalan kaki dari TPS tersebut menuju ke Pasar Kota Bumi. Sampailah kurang lebih pukul 15.30 di Pasar Kota Bumi, di akses masuk yang pada akses tersebut pedagang atau kelompok pedagang yang bertahan itu sudah melakukan blokade atau barikade di sana. Terjadilah kemudian konflik terbuka yang akhirnya berujung kepada bentrok. Kemudian kelompok massa juga berupaya masuk ke dalam pasar dan akhirnya di sana terjadi pengeroyokan atau penganiayaan terhadap beberapa orang. Polisi kemudian mendapatkan informasi dari 7 saksi yang diamankan. Menurutnya, sebelum bentrok terjadi, ada aliansi yang dibentuk oleh suatu kelompok di tempat tertentu. Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut, polisi menemukan anggota aliansi tidak mewakili ormas tertentu. 7 saksi tadi menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah direncanakan 3 hari sebelumnya, tanggal 21. Jadi ada beberapa momentum peristiwa yang kemudian kita bisa telusuri ke belakang yang berkaitan dengan kejadian ini. Pada tanggal 21 September, 3 hari sebelum kejadian, itu diperoleh informasi bahwa dibentuk sebuah aliansi dengan nama Aliansi Rakyat Peduli Pasar di
dilakukan di salah satu tempat oleh beberapa ormas yang kita katakan sebagai ormas, tetapi kami perlu konfirmasi dan klarifikasi bahwa setelah kami berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan ormas ini, kelompok-kelompok yang hadir pada kegiatan tersebut tidak mewakili misi dari organisasi mereka, dan bisa dikategorikan ini adalah oknum dan juga tidak mewakili dari ormas. Oleh karenanya kita menyebutnya sebagai kelompok massa. Kemudian pada tanggal 21 itu juga ada permintaan dari Kepala Pasar Kota Bumi kepada aliansi ini. Ini yang sedang kita dalami, apakah ini dalam bentuk surat, apakah surat-surat ini kemudian bisa diverifikasi, kemudian apa latar belakang munculnya surat ini, dan kemudian apakah yang melatar belakangi para pihak-pihak yang kemudian mengeluarkan surat ini mengeluarkan kebijakan seperti ini. Karena sejak 2 bulan ini kita sangat concern terhadap proses revitalisasi yang pihak pemerintah dan seluruh stakeholder termasuk kepolisian komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat humanis dan tidak melakukan upaya-upaya yang bersifat pengerahan kekuatan, apalagi hal-hal yang bersifat destruktif dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi pasar saat ini sudah sangat kondusif, perbaikan material pun sudah dilakukan. Selain itu, pihak kepolisian terus berupaya menampung aspirasi pedagang pasar Kutabumi yang terbelah menjadi 2 sisi, yakni pedagang yang bertahan dan pedagang yang pindah ke tempat penampungan sementara. Ada 2 kelompok pedagang, baik kelompok pedagang yang masih bertahan di Kota Bumi dengan kelompok pedagang yang berada di tempat penampungan sementara. Nah, yang berada di tempat penampungan sementara ini, mereka adalah yang merasa bahwa mereka tertib, taat terhadap peraturan dan mendukung program pemerintah, tetapi justru terdampak dengan sangat menurunnya omset mereka, di mana situasi di tempat penampungan sementara tidak seramai dibandingkan dengan pasar Kota Bumi saat ini. Dan harapannya tentunya kepada pihak pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders, kita akan memfasilitasi, memediasi dan juga membantu kepada kedua belah pihak untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik, tentunya dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Tim gelar perkara sudah berupaya mendatangi Perumda Pasar Niaga Kertaraharja terkait wacana revitalisasi yang diduga menjadi motif penyerangan. Namun, pada saat itu beberapa pihak tidak dapat menemui kami. Kajian sosiologi menilai kesetaraan antara pemilik kebijakan dengan para pedagang di pasar untuk bermusyawarah. Dengan adanya tindakan represif telah mengaburkan upaya kesepakatan kedua belah pihak.